Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Fitria dengan NIM 106220019, kelas 6A, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, dan mata kuliah Hukum Acara Pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pra-peradilan dalam hukum acara pidana. Pra-peradilan adalah salah satu lembaga penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Nah, untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara. Adapun tujuan utama dalam pra-peradilan ialah untuk menguji sah atau tidaknya suatu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang. Beberapa objek pra-peradilan berdasarkan pasal 77 KUHP, yaitu penangkapan dan penahanan. Nah, di dalam pra-peradilan dapat diajukan untuk menguji atau penahanan seseorang telah dilakukan sesuai prosedur. Misalnya, adanya surat perintah, alasan yang sah, dan batasan waktu yang ditentukan. Kemudian penghentian penyidikan atau SP3 dan penghentian penuntutan SKP2. Pra-peradilan juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan atau korban apabila merasa bahwa kepentingan penyidikan atau penuntutan dilakukan secara tidak sah atau tidak beralasan. Kemudian permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Nah, apabila seorang yang telah ditangkap atau ditahan, kemudian perkaranya dihentikan, SP3 atau SKP2, ia dapat mengajukan permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi melalui pra-peradilan, yakni ganti kerugian diberikan atas kerugian material dan imaterial yang diderita akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Nah, sementara rehabilitasi adalah pemulihan nama baik. Nah, adapun pihak yang berhak mengajukan pra-peradilan ialah tersangka atau keluarganya. Ini untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Kemudian pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya korban atau pelapor, ialah untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, yang terakhir mantan tersangka, ialah untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian dalam pra-peradilan itu ada yang namanya prosedur pra-peradilan. Nah, di dalam prosedur pra-peradilan, permohonan pra-peradilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang di daerah hukumnya meliputi tempat terjadinya tindakan yang dipermasalahkan. Kemudian sidang pra-peradilan dilakukan secara cepat dan sederhana, biasanya tunggal dengan hakim pra-peradilan. Putusan pra-peradilan bersifat final dan mengikat, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya proses pidana lebih lanjut jika ditemukan bukti baru atau alasan yang sah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pra-peradilan, yakni yang pertama, di dalam perlindungan hak asasi manusia. Pra-peradilan menjadi benteng terakhir bagi warga negara untuk melindungi hak-haknya dari potensi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Kemudian untuk kontrol dan akuntabilitas. Mekanisme ini memastikan bahwa aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan koridor hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang terakhir, keadilan prosedural, ialah memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses peradilan pidana dilakukan secara adil dan transparan. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.